Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Allahumma amin. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dua pertemuan lalu diisi oleh Maulana Farouk ya. Karena pada saat itu sedang ada acara MSN dan refreshing course mubalik sehingga tidak bisa hadir untuk mengajar. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini kita diberikan karunia lagi untuk berjumpa dan belajar bersama melanjutkan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada pertemuan kita ini, yaitu pertemuan yang ke-62 ini, kita masih akan mempelajari surah Al-Baqarah ya, yaitu ayat 279 sampai dengan ayat 282. Nah, tentu saja pelajaran-pelajaran sebelumnya videonya sudah diupload ya di kanal YouTube official dari International Talimul Quran Academy. Jadi Bapak-bapak bisa kunjungi akun YouTube-nya, silahkan ditonton videonya dan dipelajari kembali jika ada pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Atau materi juga bisa diminta kepada pengurus terkait ya, materi-materi yang sudah kita pelajari. Baik, kita akan langsung saja ya pelajari beberapa ayat ini, ada sekitar 4 ayat ya, mohon disimak dengan sebaik-baiknya oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya ya yang hadir dalam kelas ini. Mudah-mudahan banyak kosakata dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang masih diingat oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehingga itu akan memudahkan pada pelajaran kita saat ini ya. Ayatnya cukup pendek-pendek saja, tetapi tentu ada banyak ilmu baru yang bisa kita pelajari. Seperti biasa nanti saya akan tilawatkan terlebih dahulu secara lengkap ayatnya dengan makhraj dan tajwid yang baik ya. Mohon sambil didengar agar sekalian praktek ini ya, nazirah ya. Kemudian nanti kita akan baca terjemah lengkapnya, kemudian kita potong-potong ayatnya agar lebih memudahkan memahami terjemahnya, baru kita akan pelajari terjemah perkatanya ya. Kita akan mulai. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 279 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minadh riba وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari riba jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya ya, yang mana tentu Maulana Farizal telah membahas terkait riba. Nah, ini adalah lanjutan ayatnya. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya ayyuha, ini huruf nida ya dalam bahasa Arab, artinya adalah untuk seruan, untuk memanggil. Hai, wahai. Alladzina amanu. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ittaqullaha. Ittaqu adalah bentuk fi'il amr ya dari ittaqo.
Ittaqo yattaqi. Ittaqu. Nah, ini bentuk sighah jamak ya. Kalian bertakwalah, kalian takutlah Allah kepada Allah ya. Nah, ini tentu kata-kata yang sudah sangat sering sekali keluar dan sering sekali dipelajari ya, sehingga mudah-mudahan ini sudah hafal di luar kepala nih. Tidak perlu dalam-dalam mikirnya, kata-kata ini sudah bisa diketahui apa artinya ya. Wa dharu, wa dan dharu, tinggalkanlah. Wa dharu, dan tinggalkanlah ma bakia, ma apa-apa, bakia yang tersisa, bakia yang tersisa. Minar riba, min dari ar-riba, dari riba. In kuntum, in jika, kuntum kamu, mukminin adalah orang-orang yang beriman. Mukmin orang yang beriman. Mukminin ditambahkan ya dan nun pada akhirnya, maka menjadi jamak. Orang-orang yang beriman. Nah, di sini dijelaskan lagi nih tambahan terkait riba ya. Pada pertemuan sebelumnya tentu sudah dijelaskan apa makna dari riba oleh Pak Fahrizal. Nah, di sini kita diberikan penekanan lagi bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan hal apapun ya, yang memiliki kaitan dari riba, tentu kita harus bersih dari hal itu. Kita harus menjauhi riba dari hal yang sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah, untuk penyegaran, ya, mungkin riba secara harfiah itu artinya suatu kelebihan atau imbuhan yang menunjukkan tambahan yang melebihi dan di atas jumlah pokok. Nah, makna ini juga tentu termasuk renten ya, rentenir yang meminjam-minjamkan uang itu ya, tetapi ditetapkan kelebihannya, atau juga bunga uang. Nah, menurut hadis, tiap-tiap pinjaman yang diberikan guna menarik keuntungan termasuk dalam kata riba ini ya. Setiap pinjaman yang diberikan guna menarik keuntungan. Nah, pada hakikatnya setiap jumlah yang ditetapkan akan diterima atau dibayarkan lebih dari apa dan di atas apa yang dipinjamkan atau diterima sebagai pinjaman itu adalah uang bunga atau riba, baik itu urusannya per individu ya, baik dengan bank, organisasi, kantor pos dan lain sebagainya. Nah, ini tidak hanya terbatas pada uang saja, tetapi bentuk apapun yang dipinjamkan, apabila pengembaliannya itu ditetapkan kelebihan, maka itu termasuk di dalam kata riba. Nah, ini dikatakan bahwa kalau kita semua adalah orang-orang yang beriman, maka tentu kita harus menjauhkan diri dari riba, baik orang yang meminjamkan secara riba atau orang yang meminjam secara riba. Pada ayat-ayat sebelumnya kan dikatakan orang yang memakan riba itu adalah seperti orang yang kemasukan setan ya, dan dirasuki penyakit gila gitu ya. Karena memang riba ini sangat bahaya sekali, bisa menghancurkan sendi-sendi keimanan, bisa menghancurkan sendi-sendi persaudaraan, ya, tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam. Islam berasaskan persaudaraan, dan sedangkan riba bisa menghancurkan itu semua. Gitu. Bahkan yang terburuk, riba bisa menyebabkan satu negara dengan negara lain menjadi peperangan, gitu kan. Ini adalah hal yang perlu kita hindari. Selanjutnya, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Tetapi jika kamu tidak mengerjakannya, maksud di sini adalah tidak menjauhi riba,
maka waspadalah terhadap perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka untukmu pokok hartamu. Dengan demikian, kamu tidak akan menganiaya, dan tidak pula kamu akan dianiaya. Fa'illam taf'alu. Tetapi jika kamu tidak mengerjakannya, maksudnya mengerjakan perintah Allah Ta'ala untuk menjauhi riba, ya, maka waspadalah terhadap perang dari Allah. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Waspadalah terhadap perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika kamu bertaubat, maka untukmu pokok hartamu. La tadlimuna wa la tudlamun. Dengan demikian kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula kamu akan dianiaya. Fa illam taf'alu, fa in, fa maka, in jika, ya. Lam tidak, taf'alu kamu melakukan. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak melakukannya, jika kamu tidak menghindari riba, fa'dhanu, maka waspadalah. Fa'dhanu, fa maka, fa'dhanu maka waspadalah. I'dhanu, fa dan i'dhanu digabungkan jadi fa'dhanu. Biharbin, bi dengan harb, harb perang, ya. Biharbin dengan peperangan, minallahi wa rasulih, minallahi dari Allah, wa rasulih dan rasulnya. Wa tubtum, wa dan in jika, tubtum kamu bertaubat, ya, dari taba ya tubu, tubtum bentuk fi'il madinya, ya. Wa tubtum, dan jika kamu bertaubat atau kembali kepada Allah Ta'ala, falakum, fa maka, lakum bagi kalian atau bagimu, untukmu, ru'usu amwalikum, ru'usu pokok, amwalikum harta, ya. Ra'sun itu juga kepala, ya, ru'us. Di sini diterjemahkan pokok. Ru'usu amwalikum. Pokok-pokok harta kalian. La tadlimuna, dengan demikian di sini karena berwarna merah maka ini artinya adalah terjemahan tambahan, ya, ditambahkan. Ru'usu amwalikum. Pokok-pokok hartamu. La tadlimuna, dengan demikian kamu tidak akan menganiaya. Wala tudlamun, dan kamu tidak pula akan dianiaya. Nah, ini sama, ya, hurufnya ta, dha, lam, mim, waw dan nun sama. Tapi di sini bentuk katanya adalah kata aktif, ya. Nah, di sini katanya pasif. Fathah dengan dhammah. Nah, di sini kasroh, di sini fathah. La tadlimuna kalimat aktif, kamu tidak akan menganiaya. Wala tudlamuna kalimat pasif, kamu tidak akan dianiaya. Nah, di sini dijelaskan lagi nih bahwa bahayanya riba itu adalah seakan-akan kita bersiap-siap perang dengan Allah Ta'ala gitu. Karena kalau uzur kedua dan uzur keempat menjelaskan, ya, bahwa kerugian riba itu tidak hanya dialami oleh dirinya sendiri, bahkan itu bisa menghancurkan keturunannya sampai 7 turunan. Kerugian dari riba yang begitu besar, ya, yang bisa membahayakan generasi ke generasi, sehingga memang umat muslim sepatutnya menjauhkan dirinya sepenuhnya dari riba, karena tidak hanya dirinya yang rugi tetapi anak keturunannya pun bisa menjadi ketimpaan, ya. Bahaya sekali itu. Biharbin minallahi wa rasulih, karena Allah Ta'ala telah jelas, ya, perintahnya terkait riba ini jelas. Kemudian Rasulullah SAW pun telah menekankan hal ini. Jadi begitu pentingnya bagi kita untuk menghindarkan diri dari riba itu sendiri. Kemudian la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau misalkan kita menghindarkan diri dari riba, maka kita tidak akan berlaku aniaya kepada orang lain dan tidak teraniaya. Kenapa? Karena orang yang melakukan riba, ya, hilang simpatinya itu, hilang rasa persaudaraannya. Dia tidak akan memiliki niat untuk membantu orang lain, tidak peduli kepada sesamanya.
Yang dia pedulikan adalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di atas penderitaan orang lain, gitu kan? Sehingga kalau kita tidak melakukan riba, kita tidak akan menganiaya orang lain. Nah, kalau misalkan kita tidak mengambil riba, maka kita pun tidak akan teraniaya, gitu kan? Kalau orang yang sudah terjerat dengan riba memiliki kewajiban untuk menanggung yang begitu besar ya, berlipat-lipat setiap saatnya, itu tentu akan sulit kehidupannya, akan terasa seperti neraka dan akan terasa seperti dianiaya begitu besar sekali. Jadi perlu sangat hati-hati. Kemudian wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu masih dalam kesempitan, maka berilah ia masa tangguh sampai ia merasa lapang. Tetapi jika kamu menyedekahkannya, maka akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu masih dalam kesempitan, ya, yang berwarna merah ini terjemahan tambahan ya, yang sesuai dengan kesempatannya, yang sesuai dengan konteks dari kalimat ini. Di sini tidak dikatakan orang yang berhutang, tetapi wa in kana di sini menyatakan kepada keadaan orang di sini ya. Kalau orang yang berhutang itu dzu usratin, masih memiliki kesulitan, masih di dalam masa kesempitan, fanadhiratun ila maisarah. Nah, berilah ia ini juga adalah kata tambahan ya. Fa nadhiratun, maka masa tangguh ya. Ila maisarah, sampai ia merasa lapang. Karena tidak akan nyambung, jadi ditambahkanlah terjemahan agar lebih mudah dipahami. Maka berilah ia masa tangguh sampai ia merasa lapang. Wa atasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa atasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi jika kamu menyedekahkannya, wa atasaddaqu, maka akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa in kana, wa in dan jika kana ini menjadi atau adalah. Nah, di sini menjelaskan keadaan orang yang berhutang. Dzu usratin. Dan jika seseorang itu berada di dalam kesulitan atau kesempitan, ya dzu memiliki. Fa nadhiratun, maka berilah ia masa tangguh. Ila maisarah, kepada saat yang lapang, sampai ia mendapatkan keringanan, sampai ia nyaman hidupnya, tidak dalam kesulitan. Wa atasaddaqu, tetapi jika kamu menyedekahkannya, khairul lakum, hal itu akan lebih baik bagimu. In kuntum, in jika kuntum kalian, ta'lamun, kalian mengetahui ya. Nah, di sini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa agama Islam itu asasnya adalah saling tolong menolong, gotong royong dan persaudaraan gitu kan. Nah, dibandingkan kita terlibat dengan tadi renten, hal-hal yang mendorong kita kepada riba, umat Islam dianjurkan untuk bersedia saling tolong menolong, di mana saudara kita membutuhkan pertolongan, kita perlu untuk menolong, gitu kan, dibandingkan kita menjerumuskan saudara-saudara kita kepada hal-hal yang buruk yang bisa membinasakan tidak hanya dirinya, tetapi keturunannya, bahkan masyarakat secara keseluruhan gitu. Tetapi dalam hal pinjam meminjam pun ada peraturannya gitu. Bukan berarti di sini dikatakan berikanlah masa tangguh sampai ia merasa lapang, itu bukan berarti nanti orang-orang yang meminjam ini bisa seenak-enaknya gitu. Nah, ini juga sangat dilarang ketika seseorang melakukan pinjaman dengan niat yang buruk, itu tidak boleh gitu ya.
Jadi di dalam peminjaman pun nanti di ayat selanjutnya dijelaskan ya bahwa perlu adanya pencatatan di antara yang meminjam dengan orang yang memberikan pinjaman. Ada batas waktu dan lain sebagainya gitu kan, sehingga baik si peminjam maupun yang meminjam memiliki tanggung jawab dan hak yang sama-sama harus dipenuhi gitu. Tetapi kembali tadi ya bahwa umat Islam dianjurkan untuk memberikan atau menekankan asas persaudaraan dan kasih sayang. Kalau misalkan kita memberikan pinjaman kepada orang lain, sedangkan orang yang kita pinjami itu belum mampu untuk memenuhi pinjamannya sampai batas tertentu, maka jangan kita buat ia menjadi merasa semakin susah gitu. Jangan kita tekan ia, kita caci maki dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak Islami, yang sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. Kita perlu memberikan rasa kasih sayang gitu ya, bahwa kita memberikan ia keringanan. Ya silahkan Anda bayar ketika Anda ringan lah, maksudnya tidak terlalu sempit keadaannya. Nah itu adalah ajaran yang diberikan oleh agama Islam. Bahkan kalau misalkan kita membuat hal itu menjadi sedekah, itu adalah hal yang lebih baik lagi di dalam penjelasan Al-Quran ini, gitu kan. Kalau misalkan kita berikan itu sebagai sedekah, kita maafkan itu, maka itu lebih baik bagi kita. Tetapi jangan sampai ayat ini disalahpahami oleh orang-orang yang memiliki niat buruk dalam meminjam, sengaja diundur-undur, gitu kan, tidak mau melunasi hutangnya. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Oleh karena itu, baik yang meminjam maupun yang dipinjamkan perlu memiliki niat yang bersih ya dalam melakukan hal tersebut untuk menjaga ya tadi rasa kepercayaan gitu kan, persaudaraan. Nah, ini adalah salah satu problematika kita di akhir zaman ini gitu kan, kadang yang minjam lebih galak dari yang meminjamkan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita tentu sama-sama perlu untuk merasakan saudara kita juga tentu butuh sesuatu, sehingga kita tidak boleh zalim dari kedua pihak ya. Ini perlu kita berikan pemahaman dan perhatian secara khusus. Karena hal pinjam meminjam ini sangat sensitif dan kalau beberapa hak tidak terpenuhi itu bisa menghancurkan persaudaraan. Jadi perlu kehati-hatian bagi kita semua. Dan kita juga sebagai seorang yang memberikan pinjaman, jika kita memiliki rezeki lebih, tentu tidak boleh meminjamkan uang secara sembrono gitu. Jangan sampai kita malah terjerat atau terpleset membiarkan orang berbuat dosa atau berbuat zalim. Kita pasti kan kenal bagaimana sifat seseorang ya. Daripada misalkan kita pinjamkan uang yang besar sedangkan kita tahu uang itu tidak akan dikembalikan ya. Lebih baik kita sampaikan bahwa pada saat ini mungkin belum bisa, tetapi untuk membantu kebutuhan Anda, saya bisa berikan uang dengan niat sedekah tadi, dengan niat untuk membantu ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan daripada secara bulat menolak atau berbohong tidak memiliki uang. Nah ini ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan takutlah kamu terhadap hari itu ketika kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap jiwa akan diganjar sepenuhnya atas apa yang telah diusahakannya, dan mereka tidak akan dianiaya. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu terhadap hari itu ketika kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diganjar sepenuhnya atas apa yang telah diusahakannya. Wahum la yudlamun. Dan mereka tidak akan dianiaya. Wattaku, dan takutlah kamu dan bertakwalah kamu yauman. Oh di sini lebih tepat takut ya. Wattaku, dan takutlah yauman, kepada hari yaum ya. Turja'una. Turja'una, kamu akan dikembalikan ya. Roja'a.
Nah, kalau dalam istilah fikih itu kan ada rujuk, ya rujuk. Nah, rujuk itu artinya kan kembali. Nah, ini akar katanya itu rujuk, ya. Turja'una, kamu akan dikembalikan. Fihi, di dalamnya. Ilallahi, kepada Allah. Summa tuwaffa, summa kemudian, tuwaffa, kamu akan diberikan ganjaran sepenuhnya. Kamu akan dibalas, ya, disempurnakan ganjarannya, dipenuhi ganjarannya. Kullu nafsin, setiap jiwa. Kullu, setiap nafsin jiwa. Ma kasabat, apa-apa yang telah diusahakannya. Wahum, dan mereka la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya. Jadi sebelum kita melakukan tadi bertransaksi riba, pinjam meminjam, kita perlu merasa khawatir terhadap yauman, hari di mana setiap pertanggungjawaban setiap amal itu dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kita harus ingat bahwa nanti di hadapan Allah Ta'ala kita akan ditanya. Sedangkan orang yang terjerat dengan riba tadi dikatakan biharbin minallah, ya. Fa'dzanu biharbin minallah. Kita harus khawatir terhadap perang antara Allah Ta'ala dan kita. Ini, ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Ya, mungkin ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, ya, masih pembahasan terkait riba. Mudah-mudahan ayat-ayat yang ditilawatkan, terjemahan yang dipelajari, serta sedikit penjelasan yang disampaikan di dalam kelas ini mudah-mudahan menambah ilmu dan khazanah bagi kita semua, ya. Dan ini juga tentu adalah rambu-rambu yang Allah telah tetapkan, sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari rambu-rambu ini, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita selalu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan tidak melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ini kita akhiri pertemuan kita kali ini, ya. Insyaallah Ta'ala kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya haturkan jazakumullah ahsanal jaza dan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan permohonan maaf jika ada salah-salah kata atau kurang dalam penyampaian materinya. Mudah-mudahan Allah telah berikan taufik kepada saya untuk bisa memberikan pelajaran secara lebih baik lagi agar bisa mudah dipahami oleh semua peserta. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa juga untuk subscribe, ya, akun YouTube International Ta'limul Quran Academy. Silakan dipelajari pelajarannya, di like videonya, di share juga, ya, sebagai sarana untuk qabdah dan tabligh juga. Jazakumullah. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.